Kabar buruk dari Mbak Yati. 3 hari ini Simbok sakit. Badannya panas dan lemas. Makan pun harus disuap. Pak Mantri bilang darah tingginya naik. Aku menarik napas panjang sambil duduk di samping dipan Simbok. Apa yang bakal terjadi ke depan? Aku menggeleng seraya menghela napas. Saat kulirik ke samping, mata Simbok terpejam. Namun aku yakin Simbok belum tidur. Merenung, berpikir-pikir, apa yang ada dalam pikirannya? Keterkejutan melihat tingkah laku anaknya. Kami sekeluarga tidak bisa lagi menutup mata dan telinga Simbok. Kasus Mbak Yati telah disebarkan koran dan televisi. Semua tetangga sudah tahu. Keluarga kami sedang menjadi topik pembicaraan yang hangat di kampung. Simbok sejak dulu memang kecil dan rapuh. Tapi di balik kerapuhannya, aku meyakini ada daya tahan dan daya juang yang di mataku tak tertandingi. Bapak kami memang tidak sehat secara fisik sejak muda. Dengan penyakitnya, Bapak tak mungkin untuk hidup lebih lama. Ia meninggal waktu aku masih kelas 1 SD. Dengan kondisi semacam itu, tidak bisa tidak Simbok harus berjuang sendirian mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, membiayai 5 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Aku adalah anak bungsunya. Bekerja keras untuk mencari nafkah sebetulnya bukan sesuatu yang sama sekali baru bagi Simbok. Ketika masih remaja, belum menikah, ia sudah biasa berjualan atau bekerja kasar yang lain. Pernah ia mengangkut batu bata merah dan kayu bakar. Itulah yang ia lakukan karena di kampung asalnya, entah pria maupun wanita muda, sudah dibiasakan untuk membantu membuat arang dari kayu. Jadi, sejujurnya dengan meninggalnya Bapak, tak begitu menjadi beban berat yang pantas dikeluh kesahkan setiap waktu. Simbok sadar betul bahwa hidup adalah perjuangan. Bekerja adalah panggilan hidup. Tanpa bekerja, tak pantaslah kita menikmati hidup, apalagi melanjutkan hidup dan kehidupan ini. Begitulah hidup kami, bak gelombang naik turun tak menentu. Simbok berjualan nasi uduk setiap pagi, siang menjadi buruh cuci, dan sore mencari kayu bakar untuk membuat arang. Dengan kerja keras Simbok, ekonomi keluarga masih bisa berdiri meski ringkih bak tiang kayu dilahap rayap. Semua anaknya masih bisa bersekolah. Satu hal yang meringankan Simbok adalah kedewasaan dan pengertian mendalam anak pertamanya, Mbak Yati. Tekadnya besar untuk membantu Simbok dalam membiayai sekolah adik-adiknya. Mbak Yati sekolah di SMK jurusan sekretaris. Karena sekolah sore, setiap pagi ia membantu Simbok berjualan, mengasuh kami, dan bertanggung jawab atas kebersihan rumah. Dalam banyak hal, Mbak Yati juga bisa diandalkan. Tak mengherankan bila ia menjadi tempat bagi Simbok untuk mendiskusikan banyak hal sehubungan dengan keluarga. Wajar kalau Simbok tak pernah rela melepas Mbak Yati pergi ke Jakarta setelah lulus SMK. Simbok, gak usah mikirin aku. Aku pergi ke Jakarta mau cari uang supaya bisa bantu adik-adikku, pesan Mbak Yati ketika berpamitan. Awalnya Simbok sedih melepas kepergian Mbak Yati. Simbok dirundung kesedihan tiada tara hingga berminggu-minggu.
Sejujurnya bukan hanya Simbok. Sebagai adik, kami kehilangan sosok kakak pertama yang penyayang. Tak ada lagi yang menemani kami menyelesaikan PR sekolah. Tak ada lagi yang mengajak kami bermain. Tak ada lagi yang memasak. Tak ada lagi yang merawat kami dengan penuh kasih sayang bila kami sakit. Simbok jelas sibuk bekerja, tapi kesedihan itu tidak kami tampakkan. Takut menambah kesedihan Simbok. Seperti hilang akal, setiap malam Simbok berdiri di halaman rumah sambil menangis menunggu Mbak Yati pulang. Namun di balik air mata Simbok yang berlinang, aku melihat pengharapan iman yang kuat. Simbok tidak menangis cengeng, tetapi ia juga berdoa. Berdoa adalah satu-satunya yang menguatkan hidup kami. Simbok menancapkan kebiasaan berdoa sebelum pelupuk mata kami tertutup. Ayo, sampaikan keinginan kalian pada Tuhan, ajaknya dengan suara lunak. Hari-hari setelah kepergian Mbak Yati, Simbok selalu berdoa untuknya agar sukses di Jakarta. Pelan tapi pasti, kami semua mampu mengatasi kesedihan kami. Mbak Yati memang jauh, tetapi dekat di hati, bahkan menyatu dalam doa. Kami tidak sedih lagi karena yakin Mbak Yati pergi untuk kembali, pergi untuk mencintai. 6 bulan kemudian Mbak Yati mengirim sejumlah uang hasil kerjanya di Jakarta. Mula-mula 1 juta setiap bulan. Makin lama makin bertambah hingga belasan juta setiap bulan. Sejak itu, kondisi keluarga tak lagi ricuh. Persoalan rupiah yang sebelumnya membelenggu berangsur pudar. Sesungguhnya di hatiku meringkuk setumpuk tanya tentang pekerjaan Mbak Yati di Jakarta. Mencari pekerjaan di Jakarta tidak mudah. Tetangga kami yang sarjana saja kesulitan. Biaya hidup juga mahal. Mbak Yati bisa kirim uang sebanyak itu setiap bulan. Bekerja apa dia di sana? Begitu tanyaku. Namun keberanianku tak pernah memadai untuk menelusur jawaban. Mungkin dia sudah mendapat pekerjaan yang mapan, ditambah mendapat majikan yang baik. Walau Mbak Yati hanya lulusan SMK, tapi dia orang yang rajin dan ulet. Terkaku, seraya menyumbat curiga. Keingintahuanku yang semula menggunung pun ku benam sendiri. Toh, rasa syukurku mengemuka. Aku bisa terus mendulang ilmu hingga lulus SMA dan kini tengah bersiap memulai kuliah di Universitas Negeri. Semua dibiayai Mbak Yati. Begitu juga dengan ketiga kakakku yang lain. Tapi kami semua dibekap kesiap tatkala menemukan wajah Mbak Yati di televisi. Ia diperiksa KPK karena terbukti menjadi istri simpanan keempat seorang pejabat yang terlibat kasus korupsi. Diduga sang pejabat menyalurkan hasil korupsinya kepada istri-istri simpanan untuk menghilangkan jejak. Semua aset yang dinikmati Mbak Yati akan disita. Selama ini Mbak Yati menerima sebuah rumah mewah di Jakarta, sebuah mobil, tabungan, dan masih banyak lain. Paras ayu Mbak Yati ternyata mampu memikat sang pejabat. Awalnya saya menjadi sekretaris pribadinya, jawabnya dalam sebuah interview dengan sebuah stasiun televisi. Ya,
Kami menikah siri sekitar 5 tahun yang lalu, ujarnya kemudian mengaku. Tersibaklah jawaban yang telah lama ku nanti. Pejabat itu yang selama ini menggelontor dana untuk keluarga kami. Simpulku getir. Le, Mbak Yumu kok berubah sekarang toh? Kamu ngerti le, Simbo gak pernah ngajari dia untuk seperti itu. Ungkap Simbo lirih sambil meneteskan air mata di atas dipan. Aku diam. Nyanyian jengkrik pun berhenti. Malam semakin larut. Napas berat yang silih berganti berusaha mencari celah dari himpitan rasa di dada. Aku juga tak tahu bagaimana harus menahan cibiran dan tatapan mata tetangga. Bagaimana juga dengan kelanjutan kuliahku? Bagaimana dengan Simbo? Bagaimana?